Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN 2022, perkenalkan saya Susi Oktaviana, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Manado. Gelombang kedua kategori 1 dengan NIM 22906335. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hari ini Juni 2022 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 pada materi dinamika peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Di sini submaterinya adalah hubungan internasional. Mohon saran Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi para peserta didik dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada berapa orang ya yang nggak masuk? 2 orang. Oh, jadi hari ini ada 2 orang di antara kalian yang tidak masuk. Baiklah, kita lanjutkan. Ibu akan periksa kelengkapan kalian dulu ya. Kalian seragamnya sudah rapi? Sudah. Tolong dirapikan. Kalau yang belum, ya. Tadi kelasnya sudah dibersihkan belum? Sudah piket kalian? Ya. Untuk yang piket hari ini, kalian harus melaksanakan kebersihan di kelas. Kelasnya sudah disapu, sudah dirapikan ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah yang melaksanakan piket untuk hari ini. Kita lanjutkan. Ibu tadi periksa kelas sudah, periksa kerapian sudah. Sebelum mengawali pembelajaran, kita akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Baiklah, silakan kalian berdiri. Sampai tolong dipimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita harus membiasakan diri kita berdoa dulu. Tolong Aki pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum belajar alangkah baiknya berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Baiklah, akan Ibu absen 1, 2, 1. Ibu absen dari Aduy, ada Aduy, Aep, Ayu, Aki, Aldini, Octaviana Ramadanti, Santi, Sofyan, kita ada, Wario ada. Jadi benar ya, yang tidak masuk hari ini hanya 2 orang ya. Terima kasih, kalian sudah rajin sekolah. Ini di hari-hari sebelumnya, dan mudah-mudahan kalian juga kelas penuh seperti hari ini. Jadi tidak ada yang tidak masuk kelas ya. Kita akan belajar. Sebelum belajar ya, Ibu akan mengingatkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kan kita sudah berbicara tentang hak dan kewajiban ya. Kalau kalian sudah jelas, sudah paham mengenai apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu seorang warga negara, kalian sudah mengerti. Ada yang masih ingat itu hak itu apa? Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang. Terus kewajiban apa? Yang harus dilakukan. Kalau kita warga negara itu harus punya dokumen. Dokumennya apa aja kira-kira? Ya, KTP, ya. Apalagi kartu keluarga, akte. Ya, akte. Akte itu surat keterangan kelahiran. Itu sangat penting sebagai bekal dokumen kalian. Nih, berhubung nih, kalian kelas 11. Kelas 11 itu kan ada program prakerin. Kalian dalam program prakerin ini ada 3 bulan ya kalian dikirim untuk belajar di luar sekolah. Kalian belajarnya di luar sekolah. Kalian mempraktekkan ilmu yang sudah didapat di sekolah di tempat bekerja. Kalian dibekali. Sebelum prakerin itu ada pembekalan. Kalian sudah belajar di sekolah, nanti di tempat bekerja tinggal dipraktekkan. Itu sekitar waktunya sekitar 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nanti kalian masuk lagi di semester mau ulangan semester akhir. Iya, itu semester akhir ya, menuju kalian kenaikan kelas. Kalau kelas 11, kalau kelas 12 itu sudah tidak ada program prakerin. Kalian sudah beres, sudah ujian saja. Ujiannya nanti maraton ya, ada ujian sekolah, ujian kompetensi, semua ujian praktek semua dilaksanakan nanti di bulan Maret ya. Karena Februari kita sudah ini masuk bulan Februari, kita masuk bimbel ya. Sekarang juga sudah mulai ya bimbel ya. Yang kelas 12, kelas 11 tinggal berangkat prakerin. Ini Ibu selalu tekankan untuk kelas anak 11 ya. Kelas 11 ya. Setiap prakerin Ibu selalu tekankan, terutama untuk anak perempuan.
misalkan setiap berangkat 80 kembali lagi menjadi 80, tidak menjadi X kuadrat. Ngerti kan X kuadrat? Iya, berangkat sendiri, pulang juga sendiri. Jadi ibu selalu wanti-wanti seperti itu. Baiklah, kita lupakan dulu itu, kita kembali ke materi pokok kita. Di sini materi ibu akan kalian hari ini belajar di peranan negara Indonesia dalam perdamaian dunia. Dunia. Ini kaitannya dengan hubungan internasional. Sebelum ke materi, ibu akan memperlihatkan ke kalian. Di sini ada kompetensi inti dan ada kompetensi dasar ya. Ini ada kompetensi dasarnya. Yang bawah ini. Terus dia ke bawah sendiri kalau mau ulangin. Kalau ke atasnya ke atas. Ini sebelum kita masuk ke materi, ibu akan memperlihatkan ke kalian ini untuk kompetensi inti hari ini di materi peranan Indonesia dalam hubungan dalam perdamaian dunia. Ini submaterinya hubungan internasional. Kalian lihat di sini ada kompetensi inti. Kompetensi intinya adalah kalian bisa lihat di sini ada KI1, KI2, KI3. Kalian bisa lihat di situ sampai KI 4. Kemudian ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya ibu minta Santi, tolong bacakan kompetensi dasarnya. Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Ya. Esa. Terus yang kedua, Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ya. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih Santi. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensinya. Ibu minta Dendi, sok baca. Mensyukuri peran Indonesia. Ya, ya sok. Hah? Pengalaman ibu. Saya. Sok dibaca, Dendi. Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian sok. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Terus lanjutannya. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itu adalah untuk hari ini ya, materi untuk hari ini, indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong bacakan Maldini, tujuan pembelajaran Maldini. Kelihatan tidak? So. Setelah mengikuti
mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sikap spiritual, bersikap bertoleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap sosial, memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Memahami C2 peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional C3. Menganalisis C4 dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui tanya jawab model discovery learning pengetahuan, mendemonstrasikan hasil analisis. Yang 6 tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui demonstrasi keterampilan. Baiklah, terima kasih Maldini sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang baiklah, kita lanjutkan masuk ke materi kita untuk hari ini tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu hubungannya dengan kaitannya dengan hubungan internasional. Di sini ada fungsi perwakilan diplomatik. Nah, di fungsi ini yang pertama representatif, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Yang keduanya proteksi, melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada di wilayah. Yang ketiga observasi, itu melaksanakan pengamatan wilayah dan laporan. Yang keempat adalah negosiasi, mengadakan persetujuan dengan pemerintah dan negara. Yang kelima relasi, memelihara hubungan. Kemudian ada tingkatan perwakilan konsuler, ada konsul jenderal. Nih, kalian sudah dengar kan? Konsul jenderal, yaitu membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. Kemudian ada konsul dan wakil konsul, yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Kemudian yang ketiga ada agen konsul. Dia diangkat oleh konsul jenderal untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan konsulat. Kemudian ada ini perbedaan antara korps diplomatik dengan konsuler. Perbedaannya situ. Kalau korps diplomatik memelihara kepentingan negara dengan apa? Ya, kemudian konsuler memelihara kepentingan negaranya. Nah, kalau konsuler di daerah, kalau diplomatik di pusat. Nah, yang itu korps diplomatik berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik. Kalau konsuler hubungannya bersifat non-politik. Kemudian ini satu negara punya satu perwakilan diplomatik. Mempunyai hak ekstrateritorial. Ini tidak. Hak ekstrateritorial. Kemudian peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini melalui organisasi internasional. Ini dilihat dari peristiwa yang
jelas digambarkan dalam bentuk kerjasama yang dikembangkan Indonesia. Nih tahun 1950 Indonesia masuk anggota PBB yang ke-60 dan menjadi prakarsa penyelenggara konferensi Asia Afrika pada tahun 1956 ya. Keaktifan Indonesia sebagai satu pendiri gerakan non-blok GNB, gerakan non-blok tahun 61. Kemudian Indonesia ditetapkan menjadi anggota yang tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kelima, menjadi salah satu pendiri ASEAN ya, Association of ya, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia. Kemudian terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Kemudian ikut serta dalam setiap pesta olahraga, SEA Games, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan lain-lain. Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional seperti OPI, APEC, dan OPEC. Dan untuk hari ini materi Ibu cukupkan sampai di sini. Kita berlanjut dalam diskusi. Nanti ada kelompok yang akan tampil dalam diskusi. Dan nanti kita diskusi ya, sudah di ini. Baiklah, agar kalian bertambah semangat, kelihatannya sudah agak loyo ya. Ibu minta kalian bertepuk. Untuk selanjutnya kelompok 1 ya akan tampil dan perform dalam diskusi kali ini. Silakan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 yang akan tampil perform di depan membacakan makalah diskusi untuk hari ini. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum, perkenalan kelompok. Nanti ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Politik luar negeri merupakan perangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapainya tujuan negara tentang kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kamu bacanya kalau baca dari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami hari ini, yaitu tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia.
Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional karena faktor-faktor berikut, yaitu faktor internal dan adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun investasi dari negara lain. Intervensi. Politik luar negeri merupakan seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan hubungan internasional ini, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Faktor eksternalnya yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa satu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan lain. Faktor internal yaitu dengan adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya baik melalui kudeta maupun investasi dari negara lain. Untuk membacakan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Sakti. Pola hubungan internasional yang dibangun bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan sebagai kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hubungan internasional diarahkan sebagai berikut. Pembentukan satu negara RI yang berbentuk negara kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah NKRI. Pembentukan satu persahabatan yang baik dengan dasar kerjasama, mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang dari luar negeri apabila tidak ada di dalam negeri, meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai melaksanakan cita-cita yang tersimpan di dalam Pancasila dan falsafah negara kita. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai melaksanakan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita. Bebas aktif. Corak politik luar negeri Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 alinea keempat. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Selanjutnya dikenalkan saya, Siska. Menurut para ahli, bebas menurut Guru Besar Hukum Internasional Mochtar Kussumadja berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Sementara aktif berarti di dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Indonesia tidak bersifat pasif kreatif atas kejadian internasionalnya, sebaliknya bersifat aktif. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Perkelompok pertanyaan. Dibatasi. Jadi gini ya, untuk pertanyaannya dibatasi maksimal 4 pertanyaan. Tiap kelompok 1 pertanyaan. Ya, jadi setiap satu kelompok mengajukan 1 pertanyaan. Jadi dibatasi
Ada 4 pertanyaan ya. Satu dulu ya. Udah. Sekarang sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Kelompok 1, silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 ingin menanyakan seberapa pentingkah peranan Indonesia dalam perdamaian dunia kaitannya dengan hubungan internasional. Baik, sudah dicatat? Lanjut, kelompok 3. Ingin bertanya dari kelompok 5, mengapa Indonesia berperan penting dalam perdamaian dunia? Mau diulang nggak? Ya Bu, ya Bu. Kelompok 5. 2, 3. Baiklah, sekarang sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok 2. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 ingin menanyakan seberapa pentingkah peranan Indonesia dalam perdamaian dunia kaitannya dengan hubungan internasional. Baik, sudah dicatat? Lanjut ya, untuk kelompok 5, silakan. Ingin bertanya, mengapa Indonesia berperan penting dalam perdamaian dunia? Ya, lanjut ya. Untuk kelompok 3, silakan. Mohon izin, saya ingin bertanya, Ya. bagaimanakah peranan Indonesia menciptakan perdamaian dunia di dalam hubungan internasional? Sudah? Lanjut ya, kelompok 4, silakan. Izin bertanya, mengapa Indonesia mempunyai peran sangat penting dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara? Baik, mohon izin ya, ingin ingin apa, Pak? Jawab. 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 Ulang lagi enggak? Kamu udah itu, terima kasih pertanyaannya. Sekarang izinkan saya menjawab. Terima kasih pertanyaannya dan izinkan kami untuk menjawab mulai dari kelompok 2. Silakan. Izin menjawab, saya akan menjawab dari kelompok 2. Poin 1 sebagai salah satu penggagasan KA yang merupakan cikal bakal gagasannya non-blok. Yang poin 2 sebagai salah satu pengundang pada KTT yang pertama yang berperan mengundang dan mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT 20 Juli 2022. Bagaimana kelompok 2? Puas ya dengan jawaban yang kami berikan? Ya. Lanjut ya. Jawaban untuk kelompok 5. Silakan. Izin menjawab, peranan Indonesia dalam perdamaian dunia adalah ikut serta dalam menciptakan, mewujudkan, dan mempertahankan ketertiban dunia lewat jalinan hubungan internasional yang harmonis dengan negara lain, menjaga hubungan yang dinamis dengan organisasi-organisasi internasional yang ada. Di mana jawaban kami, Mas? Yes. Ya, kita lanjut ya untuk jawaban kelompok 3. Silakan. Salah satu peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional adalah berperan aktif secara resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 setelah mendapat suara bulat dari para negara anggota pada tanggal 28 September 1950. Bagaimana? Bos, dengan jawabannya? Ya, dan ini yang terakhir ya, jawaban terakhir untuk kelompok 4. Silakan. Yaitu salah satunya dengan menggagas komunitas keamanan melalui komunitas politik keamanan Asia atau Asia berhubungan untuk mempercepat politik dan keamanan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Seberapa pentingkah peran Indonesia dalam perdamaian dunia kaitan dengan hubungan internasional? Baik, saya akan menjawab sebagai salah satu penggagasan KA yang merupakan cikal bakal gagasannya non-blok. Poin kedua, sebagai salah satu Kamu yang baca itunya pertanyaannya. Ulang. Baiklah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Baik, saya akan ulangi lagi pertanyaan kelompok 2. Seberapa pentingkah peran Indonesia dalam perdamaian dunia
kaitan dengan hubungan internasional? Jawabannya, poin 1, sebagai salah satu penggagasan KAA yang merupakan cikal bakal gagasannya non-blok. Poin 2, sebagai salah satu pengundang pada KTT yang pertama yang berperan mengundang dan mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT 21 Juli 2022. Bagaimana kelompok 2 sudah puas? Ya. Oke, kami lanjut ke kelompok 5. Jawaban kelompok 5. Silakan. Saya akan ulangi lagi pertanyaan kelompok 5. Mengapa Indonesia berperan penting dalam perdamaian dunia? Jawabannya, peranan Indonesia dalam perdamaian dunia adalah ikut serta dalam menciptakan, mewujudkan, dan mempertahankan ketertiban dunia lewat jaringan hubungan internasional yang harmonis dengan negara lain, menjaga hubungan yang dinamis dengan organisasi internasional yang ada. Bagaimana kelompok 5 sudah puas dengan jawaban kami? Ya, kita lanjut ya. Untuk kelompok 3, silakan. Ulang lagi pertanyaannya, bagaimanakah peranan Indonesia menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Jawabannya, salah satu peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional adalah berperan aktif secara resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 setelah mendapat suara bulat dari para negara anggota pada tanggal 28 September 1950. Yang terakhir yaitu kelompok 4, silakan. Akan saya ulangi lagi pertanyaan kelompok 4. Mengapa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara? Jawabannya, yaitu salah satunya dengan menggagas komunitas keamanan melalui komunitas politik keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community ASC, berhubungan untuk cepat politik dan keamanan ASEAN guna mewujudkan keamanan di ASEAN pada tanggal 19 Agustus 2022. Itu dia jawaban dari kami. Kurang lebihnya kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya benar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sampai. Ya, apa-apa, langsung aja. Assalamualaikum. Oh ya. Ya, benar. Mohon maaf bila ada kekurangan. 1, 2, 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal Ibu tadi kesimpulannya. Udah ada kesimpulannya? Semua itu tunggu kesimpulan. Ya. Oh, ya. Berarti kalian kesimpulannya adalah itu pentingnya hubungan internasional. Ini coba Ibu minta nanti kesan suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Ya udah. Bentar ya. Oleh coba tadi kelas Ibu mana? Ibu mau bertanya ke kalian. Tadi kan diskusi sudah ya. Ibu minta di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Oh, Nadia. Silakan Nadia. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Perlunya dibentuk kerjasama di antara para negara. Di Asia Tenggara ada ASEAN. Negara di dunia ada PBB, negara penghasil minyak, OPEC dan lain-lain.
kasih Nadia. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini ya? Nah, teman kalian Nadia sudah bisa menyimpulkan bahwa kita di dunia ini perlu bekerja sama, tidak bisa hidup sendiri. Maka kita perlu bekerja sama dengan negara lain. Dihimpunlah kerjasama negara yang dekat dulu, misalnya di Asia Tenggara ada ASEAN. Negara yang berkumpul di seluruh dunia, kita punya Badan PBB atau Perserikatan Bangsa. Nah, kemudian antara negara penghasil minyak kita punya OPEC, Organisasi Penghasil Minyak ya. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini kalian sudah bisa menyimpulkan. Ibu ucapkan terima kasih. Selanjutnya yang Ibu mau tanyakan ke kalian, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Kalian sudah bisa belajar menyenangkan hari ini ya. Di mana saja hal-hal yang menyenangkan tersebut? Kalian bisa belajar tentang apa saja? Coba Nadia sebutkan. Bisa belajar tentang apa hari ini? Tentang hubungan internasional. Terus apa lagi? Tentang organisasi internasional. Ya udah, demikianlah materi untuk hari ini. Kalian sudah belajar dengan baik. Kemudian jangan lupa di rumah kalian belajar lagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan terlebih dahulu. Silakan Pak Aki dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum pulang mari kita baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tadi lupa gitu ya? Kayak dulu ya. Kak dulu Kak. Nyanyinya lagu apa? Daerah ya. Lagu daerahnya menurut daerah ya yang apa kan? Baiklah, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, kita akan tutup dengan menyanyikan lagu daerah